Ya, sekarang kita ngebahas tetanggaku lagi. Pertetanggaan semua ini yang tentu saja ya seperti yang kalian tahu, sudah diprovokasi, sudah diarahkan, sudah dianarkikan, dibuat anarki oleh Bazar Islam, ya. Bazar Islam, terus habis itu gue juga udah di hipno, suruh melawan mereka, Bazar Islam ini. Jadi ada dua waktu itu hipnonya, suruh persekusi, berbuat kejahatan melawan Bazar Islam ini. Dan di perintah sugestinya gue juga disuruh untuk memusuhi Kristen. Apapun Kristen itu gue disuruh memusuhi, gue disuruh membenci mereka. Oke. Sama seperti gue dapat perintah sugesti untuk membenci polisi. Jadi ceritanya di buku hipno, aduh aku nggak megang bukunya lagi. Jadi ceritanya di buku hipno itu juga ada di mana tulisan, ya, ada di mana tulisan di buku hipno itu kalau yang melawan dengan apa yang diyakini oleh si pasien hipnonya itu nggak bisa. Nah, orang-orang yang hipno gue ini pikir gue bisa melakukan begitu gitu loh, melakukan yang sesuai dengan buku itu. Oke, melakukan sesuai buku itu. Nah, yang mereka nggak tahu adalah lu semua ganggu tidur gue gitu loh. Waktu tidur gue yang berharga, lucid dream gue, lu ganggu banget gitu semuanya. Jadi saat lu mensugesti gue untuk melakukan begitu, gue pun sendiri ini mau ngapain ya, nggak ada. Terus gue harus datang tiba-tiba ke masjid gitu, sama ribut sama Bazar Islam itu gitu atau gimana? Bazar Islam dari Forum Pengebom Indonesia gitu, gue harus gimana? Gue harus begitu ribut seolah membuat mereka menjadi benar gitu? Atau ada orang mindahin gerejanya ke rumah dia gitu ya? Walaupun nggak lagi covid, lagi nggak pandemi waktu itu ya, tahun 2014-15 itu nggak lagi covid kan. Terus gue harus ngapain gitu? Datang ke mereka terus ngerusak mihal hari Minggu bahagia mereka kan? Nggak gitu. Buat apa? Gue harus gituin mereka. Aduh, ini pertetanggaan ini juga yang di sebelah sana kebetulan ada memang daerah kayaknya satu daerah semua Kristen semua itu. Kayaknya sih. Gak bisa apa tenang-tenang aja gitu gua sama kalian gitu. Ya, kebetulan ya salah juga sih lo semua. Terus teriak-teriak si Bazar Islam itu, teriak-teriak, "Oh, lihat ada ini." Ya kalian bisa lihat kan? Ya, jadi gaya rambut ini biar gua kasih tahu ke lo semua. Mau yang tetangga gua, yang mau di majelis taklim, mau yang dimanapun ya, biar gua kasih tahu. Ini Korean anime style. Oke? Ini Korean anime style. Nah, ini emang agak anime sedikit gaya rambut ini, dan agak Korean juga, ada campuran Korean ya. Jadi bagi semua orang yang bilang gua adalah Zionis, ya gua udah tahu ini yang nyebar Zionis, komunis, teroris kan. Itu ngarang banget sumpah. Aduh, orang kayak gitu diikutin. Jadi gue kadang pengen bertanya gitu ke satu-satu tetangga gue yang udah ikut bersama-sama ngerusak hidup gue ini, udah ngerusak hidup gue ya. Gue sebenarnya ngapain lu semua gitu loh. Kadang gue pengen nanya ke semua tetangga gue gitu ya, gue ngapain hidup lo semua gitu? Apa gue ngebakar rumah lu satu-satu?
Apa gua em, sebegitu serakah pelitnya nggak pernah berbagi ya, nggak pernah berbagi apa gitu. Maksud gua, bapak gua pas waktu buka pabrik air juga ngasih. Bapak gua pas waktu em, tahlilan apa segala macam malam Jumat juga ngundang kalian semua. Ini di sini kalau kalian lihat depan ya. Kalau kalian ngeliat depan tuh ya. Oke. Ini kalau pas waktu ada acara kegiatan RT RW, kalau misalkan pakai aja. Rumah sebelah ada nikahan jadi tempat parkir. Walaupun kami memang jengkel bagian mereka buang sampah sembarangan dan jorok ya, bagian nggak tahu dirinya, cuman ya itu hal wajar. Ini tanah tanah bapak ibu gua gitu loh, ya kan? Kurang baik apa gua? Itu rumah yang sebelah sana juga, ini yang sini juga orang berada, ini sini orang berada, orang sini berada. Apa karena bapak gua terlalu merendah ya? Kalau kadang gua mikir gitu sama lu semua. Apa karena bapak gua terlalu merendah, atau ibu gua terlalu ngelembekin, atau karena memang karena ada interaksinya itu. Di rumah sebelah nggak ada interaksinya. Itu rumah yang gede-gede di sebelah sana juga nggak terlalu berinteraksi sama orang-orang yang eh, ngontrak gitu, atau biasa gitu ya, atau yang suka mulai ngegibah fitnah tentang hidup gua gitu. Hanya karena gua hanya karena gua pulang malam habis kerja, waktu itu kuliah sambil kerja. Hanya karena gua ya kalian tau lah. Hanya karena gua keluar masuk naik mobil. Hanya karena gua memang suka ngurusin urusan diri gua sendiri dan memang gak terlalu bertetangga. Itu gak bisa ngebuat kalian bisa sesuka hati menjadikan gua sebagai manusia yang bisa kalian rusak hidupnya gitu loh. Dan disambung dari itu semua, saat tim pertumbalan itu datang, oke? Saat tim pertumbalan itu nyari siapa nih yang bisa ditumbalin nih, kan? Pas waktu gua ngirim video IPA IPS itu, terus gua ditetapkan jadi tumbal, mereka kan cari dulu nih informasinya. Dan saat itu juga kalian masih memang nongkrong depan belakang ini semuanya. Dan saat itu juga kalian ngomong aneh soal hidup gua. Mereka menganggap itu semua sebagai suatu kebenaran. Oke? Dan gua ditetapkan untuk menjadi tumbal tersebut. Bagaimana coba itu dosanya itu? Jadi hubungannya memang seperti itu. Memang hubungannya seperti itu. Bahkan bapak ibu gua sendiri pun juga kena, tapi bukan sebagai Zionis, tapi sebagai komunis. Bapak gua tuh justru malah percaya sebagai komunis. Mungkin beberapa kali dari kalian menganggap ini lebay ya, menganggap ini wah ini konyol, ini apaan sih, cuma gitu doang ya. Bagi lu yang lu asal ngomong, lu yang neraka, lu yang memang terbiasa dengan dosa-dosa fitnah tersebut sesuai dengan Al-Quran ya, mungkin lu akan ngatain gua lebay ya. Lebay cuma hampir mati seberapa kali doang. Lebay cuma disuruh untuk ngebom kedubes Amerika doang. Lebay untuk disuruh cuma jadi teroris, jadi Zionis, jadi komunis. Lebay cuma mau disuruh ngebom bunuh diri di gereja doang. Itu bagi lu semua lebay.
bagi lu semua yang, karena itu nggak terjadi sama lu, ya, itu nggak terjadi sama lu. Dah, ada 10 menit.